Dan pas yang lihat gini, Alia. Wih ya, itu perempuan. Si Alia. Terus otomatis gue sontak waktu itu. Gue ngerem mendadak pas gue inget. Gue ngerem itu pas di depannya. Kalau orang bilang itu sorry ya untuk viewer, mungkin kalau orang Manado tahu yang namanya restoran Sineleyan, itu masih daerah Tomohon, Ya. deket bangunan gedung majelis Gemim. Nah, situ saya berhenti, saya minggir, saya bilang ke dia, kok ada di sini? Iya, saya ikut. Ah, Dia ngikut itu, jadi ternyata yang naik tadi dia. Tapi saya tahu tadi belakang kok pindahnya depan sekarang. oke. Dan terus terang ya, perasaan nyaman itu muncul lagi. Oh, Jadi nggak ada rasa takut, kaget iya, shock karena kok dia kok di depan. Nah, Oke. tapi rasa takut nggak ada. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan dan bener-bener baru kali saya ngobrol sama orang Wentira itu nyaman ternyata. Rasa takut nggak ada, bahkan kita mau cerita ngalor ngidul pun dia nyambung. Nyambung. Iya. Dan dia tuh kalau saya bilang apa ya, menjadi pendengar yang baik. Oke. Dia dikasih solusi. Oh, Apa aja yang saya cerita, ada nama sampai jujur ya, sampai perjalanan ke Manado itu kan kurang lebih 30 menit. Itu banyak penumpang pinggir jalan saya lewatin. Saya lewatin bodo amat. Padahal pada nyetop, mau Manado, bodo amat. Karena lagi ngobrol sama dia. oke. Saking enaknya ya. Iya. Udah. Singkat cerita sampai di kota Manado, biasa kan kita kalau driver pas masuk di terminal Karumbasan, itu dapat nomor antri. Pas saya masuk, Roland, lu nomor sekian, oke. Nah, yang lain pada ngeliat, wah cakep tuh yang di dalam. Pas bilang cakep, loh, saya bingung, ngeliat. Udah saya parkirin mobil, saya ngeliat dia masih ada, saya buka kaca, saya tanya dong sama teman-teman, pada ngeliat. Ya iyalah, cewek cakep itu masa pada nggak ngeliat? Sampai bilang, emang tuh setan? Enggak, gue bilang iya udah. Gue bilang, oh dia ngeliat. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udah lihat, cuma sampai sini nih. Kalau mau nunggu trayek gue lama. Ya udah, dia turun. Nah dia turun, semua ngeliat, mobil pun goyang turun. Dia tutup pintu dan hilang di balik kerumunan penumpang lainnya. Hilang di situ. Udah saya turun, teman-teman nanya, siapa tuh? Cakep banget. Gue bilang, serius? Kalian pada ngeliat? Ya iya, lalu siapa sih itu? Ingat lu punya bini lu? Gue bilang kagak, saudara gue. Gue bilang aja gitu. Udah. Saat itu saya sampai mikir gini ya. Ya kali orang pada ngeliat ya. Ini bener setan apa enggak sih? Udah. Satu hari itu saya balik lagi ke Minahasa, saya nggak ketemu dia lagi. Saya luncur lagi dari atas dari Minahasa ke Manado lagi, nggak ketemu dia. Jadi cuma sehari itu cuma sekali. Oke. Jadi sehari itu mau saya 3-4 kali trip bolak-balik, saya cuma bakal ketemu sekali. Cuma bakal sekali. Jadi nggak ulang-ulang. Nah besoknya saya ketemu lagi. Hah? Di titik yang sama. Jadi hari kedua saya ketemu lagi, ngobrol lagi di mobil. Pas saya sampai kota Manado sama seperti kejadian hari sebelumnya. Nah tapi hari itu saya ketemu juga teman saya. Oh, Dia si nyamperin yang kemarin ikut itu. Oke. Dia nyamperin tapi mukanya seneng gitu loh. Gue bilang kenapa lu? Abis menang togel? Enggak. Lu tahu nggak cewek yang? Gue bilang cewek yang mana? Itu yang di Wentira. Oh Alia, iya. Tadi semobil sama gue. Hah? Gue sampai mikir, rasanya tadi kan semobil sama gue sama dia. Saya sampai mikir, ya kali manusia bisa dibelah dua ya. Cuma saya mau ngomong ke dia, saya nggak enak. Oke. Ntar dia pikir gue bohong. Udah biarin aja dah, karena gue tau dia lagi kesengsem kan sama perempuan ini. Gue bilang terus lanjut. Dia cerita, tadi semobil sama gue. Terus, lu ngapain dia? Gue ajak jalan ke mall. Dia sempat bilang daerah Boulevard Manado. Gue bilang serius lu lihat kan main ke mall? Iya. Orang ngeliat. Bahkan di mall gue ketemu saudara gue. Dan dia bilang calon nih. Iya dong, dengan bangga gue bilang calon. Terus Alia gimana? Dia gandeng gue. Gue bilang saya sampai serius. Iya. Ini tangan sampai gini dahinya. Lu nggak panas kan? Enggak lah.
Tapi saya tahu tadi juga ketemu saya. Iya. Saya mikir, ya kali ini orang cepet banget ya pindah tempatnya. Dari gue langsung shoot ke sono lagi ketemu dia. Ah udahlah, saya udah gak mau pikirin. Nah, semenjak saat itu setiap hari seperti itu. Tapi di saat penumpang kosong. Oh. Tapi kalau saya udah dapat penumpang dari Minahasa, dia nggak akan ada. Dia nggak akan ada. Jadi udah kayak ritme khusus ya? Pernah satu ketika saya ada beberapa penumpang udah dapat dari Minahasa. Nyampe di titik itu kan, karena namanya orang kangen ya, kangen. Iya. Saya berhenti nongkrong. Sampai penumpang lain tanya, Om, jalan Om, udah nggak ada yang ditungguin Om, buruan, bentar. Malah yang datang nenek-nenek lah segala macem. Oh, Om Nado Om, enggak. Om Nado enggak, karena gue tunggu dia. Sampai kursi depan tuh gue khususin. iya. Pernah ada yang mau naik, udah dibuka pintu, maaf udah ada orangnya. Padahal nggak ada, emang gue khususin buat dia. Dan selama ada penumpang dia nggak akan muncul. Tapi begitu kosong dia muncul. Oh gitu. Dia akan ada, tapi sehari cuma sekali. Iya. Gitu. Biasanya red pertama. Jadi kalau red pertama gue kosong dia muncul nih. Okay. Nah red kedua ketiga udah nggak ada. Nah kecuali red pertama gue ada penumpang, dia nggak muncul. Red kedua kosong baru dia muncul. Oh. Jadi memang dia cari slugnya satu hari itu di saat nggak ada penumpang. Tapi cuma sekali. Gue nggak tahu kalau teman gue ya. Tapi yang di gue tuh cuma sekali. Yeah. Nah udah akhirnya itu berlaku cukup lama. Akhirnya gue sempat ngobrol sama temen, coba ya bini gue kayak gitu. Jadi kita ngobrol apa nyambung. Dia tanya, emang bini lu gimana? Biasa emak-emak kalau kita ngobrol, kita curhat, pasti buntutnya dia akan bilang kita tuh halu, ya kan? Kita tuh pasti bohong atau apa. Nah, akhirnya pas udah selesai itu berlaku kurang lebih hampir setahun. Dan tiba satu ketika, saya dengar pas saya sampai Karombasan lagi, ini udah pas habis setahun ya. Teman-teman pada ngumpul, mereka bilang si itu lagi sakit keras teman saya ini. Oke. Saya kaget dong. Cuma saya pikir, alah biasanya kalau penyakit driver, lu pilek batuk demam, ya kan. Apalagi kalau dia lagi kesengsem, paling kan malah ditutupi kangen nih, ya kan. Biarin aja lah. Jadi selama dia 2 minggu sakit, saya emang nggak pernah jengukin, karena saya juga fokus ya driver ya. Tapi selama 2 minggu dia sakit, Alia ini nggak pernah muncul. Hah? Nggak pernah muncul. Pernah seharian saya, jadi tiap kali dapat penumpang saya langsung ngegas, cepet-cepet turunin, kosongin mobil, saya langsung ke lokasi. Nggak pernah dapat sampai berapa hari selama 2 minggu itu. Dan 2 minggu itu teman saya sakit. Nah, setelah lewat 2 minggu, waktu itu saya ingat pagi-pagi saya sampai di Karombasan, habis turunin penumpang, saya lihat pada ngumpul. Saya bilang kenapa? Nah, ini dia nih temennya nih. Lu tau gak temen lu kenapa? Gue bilang kenapa? Baru meninggal. Wah, gue bilang serius? Iya. Nih, zaman itu masih SMS ya. Nih SMS dari keluarganya. Buset, gue bilang wah. Udah akhirnya si istilahnya apa ya? Para driver semua pada kompak hari itu kita nggak narik untuk menghargai dia dan kita kolekan untuk melayat. Nah, akhirnya kita melayat saat itu juga dan bener karena dia kan non muslim ya. Jadi udah ada warga lagi ibadah gitu dan peti dan dia di tengah udah terbujur kaku dengan pakai jas, pakai sarung tangan gitu, udah terbujur kaku gitu. Pas saya masuk disambut sama keluarganya. Oh ini dari Kesatuan Driver-Driver Karombasan. Nah gue bilang ke temen, gue nyamperin ya, karena gue punya memori sama dia. Oh yaudah, pas saya samperin, pas depan petinya, saya ngelihat dia, saya lihat mukanya senyum, kayak orang tuh lega ya. Biasanya kan kalau saya ngehadirin kedukaan, itu orang tuh mukanya cemberut, kayak orang susah ya. Iya. Ini dia senyum. Nah, saya lagi tegas-tegas gini, tiba-tiba kuning, mulai dari leher. Kulitnya? Iya. Kuning sampai seluruh. Buset, saya bilang, boleh kuning. Pas saya teriak kuning, semua pada ngeliat. Iya benar, pada wah kok kuning ya, kok kuning. Pas dia kuning gitu, saya ingat apa? Wentira. Langsung kayak flashback. Waduh, Wentira. Dan di saat itu, spontan, dalam hati saya bilang ini, Sob, selamat jalan, lu udah di sana. Kuning. Udah.
Abis itu saya langsung daripada, karena gini, kalau saya cerita orang nggak akan percaya. Betul. Tapi saya juga nggak mau bikin kegaduhan kan. Saya langsung istilah pakai alasan, oh empedunya pecah, buruan tutup. Udah langsung tutup, dipaku. Dan istilahnya ibadah itu dipercepat ya. Dan langsung saya bilang, saya pamitan sama keluarga, saya pada teman-teman lain. Saya jalan duluan. Pokoknya hari itu saya duluan pulang. Sepanjang jalan saya nangis. Saya ngucap istilahnya ke nama teman saya itu, saya bilang 3 hal yang gue merasa bersalah. 1, kenapa gue bawa lu? Dengan begini, lu akhirnya jadi tumbal. Karena gue keinget dia jabat tangan di situ, cipika-cipiki kan. Kedua, si sesepuh itu bilang buang mobil. Kalau enggak bakal ada yang diambil tumbalnya. Mobilnya kan masih gue pakai sampai saat itu. Temen gue yang kena diambil. Salah satu kan dia bilang. Dan yang ketiga, 2 minggu lu sakit gue nggak sempet jengukin. Mungkin kalau 2 minggu kemarin gue jenguk, mungkin mau ngomong sesuatu. Gitu. 3 hal yang gue saat itu penyesalan gue ya. Nah, sampai rumah gue cerita. Gue nggak cerita tentang Wintira ke bini gue, nggak pernah cerita. Gue coba bilang, hari ini kita nggak narik dulu karena sini meninggal. Oh ya udah. Nah, besoknya normal kita narik lagi seperti biasa. Hari pertama, kedua, ketiga, gue nggak ketemu si perempuan ini. Hari keempat muncul. Itu pun secara nggak sengaja. Jadi pas gue lewat Tomohon, gue ngeliat ada yang nyetop dari jauh. Gue langsung bilang, aduh dia lagi nih, bodoh gue gas terus. Pas gue gas terus udah lewat, tiba-tiba dari samping ada neplok. Pas gue liat dia, astaga, aduh, gue bilang. Tapi perasaan nyaman itu timbul lagi ya. Jadi lu nggak ada takut? Nggak ada takut. Gue bilang, aduh lu lagi. Tapi di saat itu gue nggak mau nanya tentang temen gue. Gue nggak mau. Dalam arti gini, gue ikhlasin dah temen gue. Dan kita seperti biasa ngobrol sampai di terminal Karumbasan, semua pada ngeliat seperti kejadian lalu-lalu. Iya. Nah, tapi di saat itu gue udah mulai feeling gini ya. Ini teman gue udah diambil. Ini mobil gue buang kali ya. Oh. Karena perasaan waspada itu tetap ada. Iya. Iya kan? Dah. Oke, semenjak kejadian si Alia itu muncul lagi, sehari, 2 hari dia masuk. Hari ketiga, pagi-pagi sebelum gue narik, gue putusin hari itu gue mau balikin mobil ini ke yang punya mobil. Gue datang, gue bilang, Om, ini saya balikin mobil ya, STNK-nya, ini kuncinya. Saya nggak narik. Kenapa emangnya? Enggak Om, pensiun dulu deh, capek. Alasannya lagi sepi. Udah. Karena saya pikir udah nggak mau lagi. Karena apa? Lama-lama gue dibawa dia sama dia. Karena dia nggak mau hilang kan sekarang. Iya. Gue nggak mau. Dah. Dari situ gue ke tuan mobil yang lain. Jadi gue udah pindah mobil. Oke. Nah, selama gue pindah mobil, dia nggak ada. Oh. Karena udah mobil baru kan. Iya. Nah, singkat cerita, sekitar 1 bulan ya, gue bawa mobil orang lain lagi. Dia nggak pernah muncul. Di Tomohon pun gue nggak pernah ngeliat dia lagi. Oke. Tiba ketika gue denger kecelakaan tuh mobil. Itu pun yang cerita driver juga. Oh. Kan jadi kalau sesama driver kita saling tahu ya. Iya. Oh si mobil, contoh mobil si Ahmad sekarang si Andi yang bawa gitu. Pas gue nyampe pagi-pagi dicerita, sini deh mobil yang lu bawa udah 3 kali kecelakaan. Serius? Gue bilang iya. Gue bilang gimana kronologinya? 2 kali kecelakaan di daerah Kota Mobagu. Nah sebut drivernya gue gak kenal. Oke. Nah yang satu kejadian ini Malalayang. Wah set, gue bilang pas bilang Malalayang gue kenal. Driver siapa? Pasti bilang drivernya. Bener, gue kenal juga nih driver. Sekarang lagi di IGD. Di Rumah Sakit Kando Malalayang. Langsung gue gas ke situ, ketemu. Jadi gue dari 3 kejadian itu, 2 driver yang pertama kejadian gue nggak sempat ketemu karena gue nggak kenal orangnya. Okay. Dan itu juga kejadian katanya di daerah luar Sulawesi lah, Kota Mobagu. Yang satu ini, itu drivernya gue kenal. Pas gue sampai, gue tanya, lo kenapa? Dia cerita. Jadi gue nganter penumpang Malalayang. Nah, gue mau balik, gue istirahat dulu pinggir jalan, pinggir pantai Malalayang. Gue berhenti, gue udah rem tangan bro. Gue selonjoran, tuh mobil jalan sendiri. Gue bilang serius lu jalan, remnya kali? Kagak, orang gue
Sekarang gini, sampai dia bilang, sekarang gini deh, kita sama-sama driver nih. Sekarang logika, udah rem tangan masuk gigi satu, matiin kunci mobil. King Kong dorong aja nggak bisa kedorong itu. Betul. Ini ngebut mobilnya. Gue bilang serius, iya, nubruk. Sampai gue bilangin, untung lu nggak jebur ke laut. Hampir. Jadi Hampir. kena tiang listrik, dihajar tiang listrik. Sebelah sini udah kayak tebing kecil laut. Kan pantai Malalayang ya. Iya, iya. Untung lu nggak nyebur. Untung kalau nyebur mati gue dalam mobil. Terus sekarang mobilnya di mana? Udah diderek, dibenerin lagi. Berarti gue bilang udah 3 kali kecelakaan. Sama ini ketiga kali, ini 3 kali reparasi mobil. Gue bilang mulai sekarang lu berhenti bawa mobil itu. Nah terus gue narik gimana? Udah ntar lu jadi connect gue. Sementara lu jadi connect, gue bayar, kita bagi 2 hasil. Ntar gue cariin lu tuan mobil yang baru. Buang tuh mobil. Udah, singkat cerita akhirnya dia jadi connect gue. Jadi connect gue. Nah, pernah satu ketika kita meluncur dari Menasebo ke Manado, gue ngeliat si Alia pinggir jalan. Dia nyetop. Pas gue ngeliat itu, gue gas. Temen gue kan nggak tahu. Ya. Dia bilang, penumpang sewa. Gue bilang bodo amat. Kenapa? Alasan gue nih, itu penumpang kagak pernah bayar. Serius? Iya, berapa kali gue kenal dia nggak pernah bayar, dia orang gila. Sampai temen gue bilang gini, gila ya, cantik, maunya gratisan. Iya udah, karena gue nggak mau cerita ke dia. Iya betul. Nah singkat cerita sampai Manado, pokoknya gue nggak pernah mau cerita. Dan selama gue dengan mobil baru dengan connect itu, dia selalu ada. Tapi dia apa ya, kayak nunjukin gue ini masih ada loh di sini. Tapi guanya udah nggak mau hirauin. Iya. Gue jalan terus hingga satu ketika si connect gue ini dia lagi berhalangan hadir. Jadi gue narik sendirian nih. Pas narik sendirian, kebetulan penumpang kosong, meluncur kosong. Gue lihat pinggir jalan dia. Gue gas. Pas gue gas, gue ngelihat dari spion. Jadi gue gas, gue lewatin, gue lihat, tapi gue lihat spion nih. Spion, terus gue lihat ada nggak dia kan? Dia nggak ada, tapi suara dia ada. Suara dia cuma gini, sombong ya, nggak mau ngangkut saya. Suaranya ada, tapi wujudnya nggak ada. Di dalam mobil. Wah kaget gitu. Gue cuma teriak apa? Sorry. Gue buru waktu, gue cari duit, bukan mau cari mati. Gue bilang gitu. Gue gas terus. Nah, semenjak kejadian itu, besoknya tuh mobil gue balikin. Gue balikin lagi dan gue bener pensiun. Gue pulang ke rumah, gue bilang sama bini gue, kita ke Jakarta aja ya. Gue udah gak mau narik lagi. Kenapa? Gue gak mau cerita. Gue bilang, udah, setoran udah kurang, susah gue. Udah susah, kagak makan kita. Akhirnya udah, saat itu bener-bener gue pensiun. Seminggu kemudian dari itu kita ke Jakarta. Dan saat itu emang gue berusaha untuk melupakan kejadian itu. Bahkan gue saat itu gue naik kapal laut ya, kapal Pelni di Bitung, di dermaga Bitung. Sebelum kapal keluar, gue sempet buang kata gini. Gue sebut nama temen gue. Sob, sorry ya, gue mesti tinggalin lu. Gue nggak mau dibawa. Nah, itu udah di atas kapal tuh. Nah, singkat cerita, selama gue di Jakarta, gue nggak pernah diganggu. Dia nggak pernah muncul. Nah, pernah gue ke Manado 2010, tapi cuma utusan dari perusahaan ke Manado balik lagi. Jadi nggak stay. Ya. Nah, di 2013, di saat itu perusahaan gue habis kontrak. Jadi gue nyari kerja saat itu udah agak susah. Gue bilang sama bini, kayaknya mesti balik ke Manado nih. Udah buka warung dah, warung kelontong dah, atau buka rumah makan kecil-kecilan, ada modal dikit nih. Ya udah. Tapi saat itu emang gue udah lupa. Kejadiannya itu gue udah lupain. Oke. Gitu. Sampailah akhirnya 2013, gue di kota Manado. Di saat itu gue ingat gue kerja di salah satu showroom mobil di kota Manadonya. Showroom mobil. Nah biasa kalau sales kan ngaprak ke jalan ya. Ya. Sales. Nah siang itu gue bilang sama supervisor gue dan orang counter, gue ngadem dulu ya, ngasih dulu di dalam, panas di luar. Nah, gue ingat waktu itu mendekati jam makan siang, lihat ada bapak-bapak masuk. Jadi, tapi ini bapak-bapak, maksudnya orang ya, masuk. Gue bilang sama yang jaga counter, ada pelanggan, gue aja yang layanin ya. Lo kan gampang dapetnya, gue mah satu aja deh nih. Akhirnya gue layanin.
Dan itu gue liat bapak-bapak pakai kaos polo ya, kerahnya kuning, bawahnya putih, gantung ransel memang agak nuansa kuning. Tapi kan gue saat itu gue udah lupain kejadian itu, udah. Nah istilahnya bug sales, pelanggan datang kita langsung nawarin dong. Nah dulu gue diajarin waktu sales, lo kalau nawarin jangan yang murah dulu, yang mahal dulu. Karena kalau lu dari murah dulu, dia nawar, lu nggak dapet apa-apa. Kalau mahal lu turun-turun kan, dapet juga lu. Dah, gue tawar-tawarin, sampai istilahnya gini ya, orang kalau dia pembeli pasti dia nanya dong. Dari namanya pentilnya apa, peleknya apa, antenanya terbuat dari apa. Dia kagak pernah mau nanya. Tapi dia ngikutin. Jadi gue jelasin mobil yang mahal-mahalnya, dia ngikutin, dia cuma ngangguk-ngangguk, senyum. Tapi nyaman. Jadi nyaman. Tapi karena gue udah lupain kejadiannya dulu, jadi gue anggapnya pelanggan. Nah, tiba satu ketika, saya tanya dong, udah habis saya presentasi, udah capek, saya tanya, maaf om, pak, keputusannya mau ambil mobil yang itu atau yang itu? Karena kalau sales, prinsipnya kalau kita nanya mau ambil nggak, pasti jawabannya nggak. Bagus nggak? Enggak. Jadi kita tanya mau apa itu, ya kan? Tiba-tiba dia jawab, dua-duanya berapa? Oh, jackpot ya? Jackpot, saya tanya yang mahal loh. Nah pas dia ngomong itu antara kaget dan saya mikir, ini suara gue pernah denger di mana ya? Syair, kayak ngelagu gitu. Kayak pernah denger di mana ya? Cuma karena udah lupa, saya pikir, udah bodoh ah. Yang penting saya balik apa? Dia nanya dua-dua nih. Gue bilang, om, harganya lumayan loh. Iya nggak apa-apa. Iya tidak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi syair gitu. Gue bilang, wah asik nih gue dapet dua nih. Gue bilang, ya udah om, kita duduk sebelah sana ya. Udah dia duduk dan gue lagi bawa ransel. Dia taruh ranselnya di samping dia. Gue hitung kan. Jadi om, mau yang itu sama itu ya? Saya hitungin. Warna yang mana om? Yang itu aja nggak apa-apa. Hah? Gue bilang enak banget nih orang ya. Kagak minta. Logikanya kan sekarang gini. Orang beli mobil, beli kendaraan sesuai warna dong. Ya betul. Sampai gue mikir, berarti kalau ada mobil tentara dibeli sama dia nih. Loreng-loreng deh lu. Lah ini mobilnya merah sama, gue merah sama kuning. Diambil juga sama dia. Lah asik juga nih. Gue bilang, oh yaudah. Gue hitung di kalkulator, gue bilang, om segini om. Gue balik gini. Terus dia bilang gini, cuma segini? Loh, ya emang cuma segini om. Ini udah saya kasih bonus nih. Ya kan, ada karpet dasar, ada kaca film. Tiba-tiba dia ngomong gini, kalau bonusnya sama kamu berapa? Hah? Kok bonusnya sama saya? Saat itu saya antara bingung sama Parno. Parno gini, anjir, jangan-jangan lu gay ya? Karena bahasanya itu, kalau sama kamu, kalau bonusnya sama kamu berapa? Buset. Cuma gue positif lagi, dia nanya komisi kali buat gue, persekot. Oh ya udah, bentar ya om, saya tambahin 5 juta. Segini om, buat saya 5 juta. Ada nggak om? Jujur saat itu saya cuma bercanda doang. Kalaupun misalkan orang bener kan, mahal amat lu 5 juta, udah syukur gopek lu. Tiba-tiba dia begini, cuma segitu? Nih, kok cuma segitu lagi? Ya udah segini om. Saya balikin tantangin, ada om, duitnya om. Ada? Maaf om, cash apa kredit? Kalau cash kita ada nih om, leasingnya ini nih. Baru saya mulai jelasin leasing, bang, usah, saya bayar cash. Hah? Saya makin penasaran kan. Saya bilang, duitnya bener bawa om sekarang. Pas saya bilang gitu, diangkat ranselnya. Dia taruh di atas meja, depan saya. Dia balikin ini. Hah? Buset, gue bilang ini? Iya, saya buka. Itu bener, itu duit 100.000 segepok-gepok. Gila. Cepetan semua warna merah. Buset, segepok-gepok. Gue bilang, om, serius om? Yaudah hitung aja. Antara bingung, kaget, dan shock dia. Cuma saya mikir gini, oh iya, kalau di Manado itu ada namanya, kalau sana ada namanya juragan-juragan cengkeh. Kalau abis panen raya, itu sering bawa uang di karung. Oke. Dulu, sampai istilah beli mobil, beli motor, beli kulkas, di sana nggak ada listrik, kulkas jadi lemari baju. Mobil nggak bisa bawa mobil, jadi lemari baju juga. Bahkan jadi kandang ayam. Saking duitnya banyak, pakai karung.
Karena kan mereka sekali drop kan ton. Iya. Ya kan, truk-truk duitnya sekarung-karung. Jadi pedagang cengkeh nih. Pikiran lu masih gitu ya, masih positif ya. Positif. Wah, asik nih pedagang. Pantesan duitnya ada. Gue bilang, "Om, izin saya bawa ke dalam, hitung." Nah, singkat cerita saya bawa ke dalam, saya panggil security sama orang dealer. Kita hitung pakai kayak di bank ya, gitu. Pas hitung genep duitnya. Sama buat lu 5 juta itu. Plus 5 juta genep. Bahkan admin bilang, "Ini 5 juta punya siapa?" Udah gue bilang, "Ini ada dia biaya untuk orang legal yang ngurusin STNK." Kok genep ya? Sampai admin bilang, "Udah pernah ketemu lu orangnya?" "Apaan, orang baru kali tadi." Tuh, tasnya apa gue keplak-keplak, nggak ada lagi yang jatuh. Pas banget jumlahnya. Nah, jadi gue mikir dia pernah nanya ke dealer lain, jadi dia udah tahu harganya. Cuma 5 jutanya gue bingung kok dia persis gitu. Cuma gue pikir, udah lumayan nih 5 juta di kantong. Karena gue langsung sekepin masuk kantong. Gue mikir lumayan beli BlackBerry ini dapet nih berapa biji. Gue ambil surat resit tanda terima dari dealer. Gue balik ke dia sama tasnya. Gue bilang, "Om, nih tasnya udah kosong. Ini kwitansinya pembelian." Nah, udah gitu saya bilang gini, "Tapi Om, bisa minta KTP-nya soalnya kan mau urus STNK." Iya. Pas saya ngomong gitu dia bilang gini, "Ya, saya nggak bawa KTP. Lah, saya dari sini ketinggalan." Waduh, gue bilang, "Terus gimana Om? Om tinggal di Manado atau di mana?" Pas dia bilang Palu, Sulawesi Tengah ya Om. Iya. Cuma bener saat itu saya udah lupain kejadian dulu. Karena saya pikir ini orang bener. Ya. Dia bilang, "Oh gini Om, saya bisa bantu. Ada teman saya, dia masih KTP Palu, orang Palu." "Ya udah nggak apa-apa, tapi biasa Om kasih duit." "Iya tenang." Udah. Akhirnya singkat cerita deal pakai nama teman saya untuk di STNK. Dan saya bilang gini, "Nanti kalau STNK sama plat nomornya udah keluar, saya anter ya Om." "Oh iya anter ya." Nah, dia keluar nih, dia pulang. Dan saya ngeliat orang ya. Tapi emang saya nggak perhatiin bayang ada apa enggak, saya nggak mau tahu. Karena apa? Sebagai sales udah girang dapat 5 juta kan. Udah happy duluan Udah ya? happy, udah kebayang KFC dapat nih ntar, ya kan? Udah. Singkat cerita, waktu itu kurang lebih hampir sebulan STNK sama plat nomor keluar. Dipanggil gue dari bagian office. Gue bilang, "Wah keluar nih." Jadi 2 plat nomor, 2 STNK. Gue panggil salah satu driver. Jadi driver ini salah satu security juga di dealer. Gue bilang, "Bro, lu bawa nih mobil satu, ini gue mau mobil satu. Ini orang kaya banget, dia belinya cash. Gue aja kemarin kasih 5 juta. Ntar sampai sore kita minta duit bensin. Jadi kita kasbon dulu bensin dari sini, ntar kita minta ganti sama dia." Sip. Nah, jalanlah kita saat itu. Kita pasang plat nomor, jalan. Nah, singkat cerita, cuma kan kita kalau dari jadi gini, sales kalau ngantar mobil, kita pakai bawa alat GPS. Jadi GPS itu udah di style dari dealer menurut alamat yang dikasih. Iya. Nah, singkat cerita saat itu udah malam, nyampe di titik sesuai GPS. Dan GPS berhenti dong, tit bunyi. Saya berhenti, belakang berhenti, saya turun. Loh, kok tebing hutan, belakang turun, "Bro, kok berhenti?" Karena kan yang pegang GPS gua. GPS-nya berhenti di sini. "Serius lu? Nggak rusak kan?" "Kagak nih," gue bilang, "nih baca sendiri." Lihat kok hutan ya. Tapi ini jalan. Udah. Pas gue perhatiin, gue masuk ke dalam mobil, gue dem lampu. Pas dari depan itu jembatan kuning. Anjir. Jembatan kuning. Gue mulai kayak flashback tapi kayak lupa-lupa inget gitu ya. Kayaknya gue pernah kesini kapan ya, gue bilang. Nah lagi bingung gitu sama driver satu. Ada yang manggil dari belakang. Mas, Om, ngapain di situ?" Kaget kita berdua, pas kita balik ada jalan. Ntar dulu, gue merinding. Bentar ya. Oke. Sorry bang. Sorry. Akhirnya ada jalan. Itu gue liat bapak-bapak sih itu berdiri. Dan jalan itu agak terang. Gue samperin dong. Gue bilang, "Pak, maaf Pak, malam Pak, mau tanya Pak. Saya kasih lihat nih alamat bapak itu. Kenal sama yang ini." Pas lihat, kenal. Nah, pas dia ngomong kenal, bahasanya sama. Ada syair. Sampai saya mikir, gue pernah ketemu di mana ya? Dan ini sama kayak bapak-bapak yang di dealer. Gue bilang, tapi akhirnya gue percaya karena bahasanya sama.
Oh iya berarti kenal. Ini kemana Pak? Kamu naik lurus sampai ujung belok kiri, rumah paling ujung. Oh udah seneng nih, dapat nih. Kita naik mobil, singkat cerita kita masuk, kita liatin bapak-bapak itu. Tak naik kiri kanan hutan, sama kayak waktu itu. Oke. Hutan tanjakan, pas tanjakan gapura. Pas gapura nyorot lampu nyorot ke situ saya berhenti, saya mulai flashback. Waduh Wentira. Langsung saya nyebut nih, waduh Wentira. Udah saya jalan lagi, masuk bener pas masuk dapat aspal, tapi saat itu terang, siang berhenti, belakang berhenti, turun berdua, dia bingung. Tadi kita masuk malam kan ya? Iya. Coba lihat jam, pas lihat jam 11 siang. Pada tadi waktu kita lagi nyocokin GPS berhenti, itu jam 7:05 malam. Pas nyampe itu jam apa berubah? Jam 11 siang. Itu dari AM pindah ke dari PM pindah ke AM loh. Jam angka. Pindah 11 AM. Muter lebih cepat. Iya. Gua sampai teman bilang, kita nggak halu kan enggak. Udah biarin. Nah, pas kita drive lagi situ, beda sama yang dulu. Kalau dulu saya sama teman saya ini masuk, kita diliatin. Kalau ini kita nggak diliatin. Sama kayak kita dulu penduduk situ gitu. Oke. Bahkan orang nyebrang, kita berhenti, habis itu kita jalan lagi. Cuma kondisi semakin dulu, ada monorel, terus kereta kuda. Sampai istilahnya ujung, kita belok kiri, lurus, bener dapat kayak perumahan. Nah perumahan itu rata-rata sama kayak yang bangunan restoran. Cangkang telur ditebalikin. Oke. Jadi kayak bangunan rumah itu beda dengan bangunan gedung. Tapi itu gede ya, perumahan itu gede. Kita lurus terus sampai ujung mentok, sebelah kiri itu ada rumah gede banget, nggak ada pagarnya ya, jadi rumput kayak cangkang telur gitu, kaca-kaca. Saya turun, dia turun, dia bilang gini, sob, kok di sini kagak ada mobil ya, cuma kereta ya? Karena saya udah tahu, saya bilang ini, udah, nanti gue jelasin kalau udah keluar sini. Terus dia bilang, ini rumahnya, iya, gila orang kaya ya, pantesan dikasih 5 juta sama lu. Ya. Udah masuk yuk. Baru kita masuk ke pekarangannya di rumputnya itu, tapi rumputnya bukan hijau, orange. Hah? Orange. Pohonnya juga orange. Jadi nggak ada warna hijau, bahkan burung nggak ada. Kebuka pintu. Pas kebuka pintu, yang keluar tuh perempuan. Ya lihat. Astaga. Gue kaget gue pas gue. Wah dia, temen gue kaget. Kenal gue bilang, deh, diam, tenang aja, gue kenal. Dia maju, gue kediam, gue nggak berani maju. Dia maju, dia gini, hai ketemu lagi. Gue bilang, lo yang punya rumah? Iya. Waduh, gue bilang, nih gue nganter mobil, kunci sama STNK ada ya. Gue taruh di rumput langsung. Sorry maaf, gue nggak bisa menyentuh lu ya. Gue taruh, maaf nih, dengan dia mengurangi rasa hormat. Dia cuma, tapi dia nggak tersinggung loh. Dia senyum. Oke. Udah, pas gue taruh di rumputnya, gue ngelihat ke belakang ada yang keluar lagi. Pas gue lihat laki-laki makin ke teman gue yang meninggal. Astagfirullah. Gendong bayi. Pas dia keluar gue buat teriak, ya lu. Temen gue yang di belakang makin kaget. Sob lu kenal? Gue bilang iya gue kenal. Udah liat diam, lu mau jadi kuning nggak? Udah diam. Gue bilang diam gue kenal. Tapi bener nyaman ya, maksudnya nggak ada rasa takut. Datang dia senyum, temen gue senyum. Kondisinya sama seperti waktu gue kenal dulu. Tapi bajunya udah beda. Baju kayak model Persia sekarang yang di situ. Pegang gendong bayi. Gue deketin, tapi gue gak menyentuh. Gue deketin, di telinganya gue bilang ini, sob, kan udah mati. Terus dia bales, gue gak mati, gue cuma hilang. Anjir, gue langsung gue mundur 3 langkah. Gue bilang, wah gila. Gue bilang, temennya lagi kenal, udah nanti ceritanya panjang. Gue bilang, ntar tenang aja. Lagi kaget gitu, muncul lagi satu bapak-bapak yang ke dealer. Astaga. Gue bilang, nah ini orang yang beli nih. Gue bilang, ini orang yang beli. Pak, gue bapak begini, Pak, bapak kan yang beli? Iya saya. Lah bapak siapa yang mereka? Si Ale jawab, itu ayah saya. Lah, gue bilang, bapak ininya apa ayah? Iya. Pak, maaf, ini kunci sama STNK-nya, Pak. Itu mau passing lihat belakangin sama temen juga balik, itu mobil jadi kereta. Hah?
Saya kaget, temen saya teriak langsung loncat. Wah, mobil mana? Gue bilang kagak tahu, gue bilang lu parkir lah itu Pak. Kok kereta ya? Udah diem, gue bilang diem. Di situ dia mungkin udah ketakutan ya. Dia langsung cengkeram. Sob, kita di mana sob? Mobilnya kemana? Gue bilang udah diem. Gue bilang sama kayak kita sama anak kecil ya. Udah lu diem, gue bilang diem. Sampai gue bilang jangan lu, gue jadi takut. Udah diem, gue bilang. Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya mau keluar dari sini. Nanti BPKB Bapak ambil sendiri ya. 3-6 bulan ntar dikabarin. Atau Bapak telepon. Tuh di situ saya udah kasih nomor telepon dealer, telepon aja Pak ya. Tapi saya nggak mau nganter. Lo kenapa? Enggak. Itu pun kalau saya masih kerja di situ gitu. Oke. Ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Saya minta tolong saya keluar dari sini. Anterin Pak, maaf Pak. Jadi saya anterin. Dan dia bener dianterin pakai kereta itu. Dan lu naik kereta? Naik. Dia buka, gue naik. Nah, temen gue kayak ngegelendot anak kecil. Sob, gue gak mau lihat sob. Dan duduk di dalam kereta. Jalan kereta, ketepok. Emang kereta. Jadi kereta? Kereta, betul kereta kuda. Oh my god. Dalamnya kuning semua. Jalan-jalan itu tiba-tiba berhenti, gue liat gapura. Oke. Bapaknya turun, dia buka pintu, gue bilang sob, ayo turun. Kita turun. Gue bilang Pak, makasih ya Pak ya. Maaf nih ya kalau ada kekurangan ajaran kita, saya mohon maaf. Tapi kalau BPKB nanti Bapak ambil sendiri. Dia nggak jawab, dia cuma senyum. Cepet gue tarik temen gue keluar dari gapura. Pas udah ngeliatin gapura, gue ngeliat ke belakang, kaget gue ngeliat itu bapak sama 2 mobil ada di situ. Mobil yang kita antar tadi. Hah? Gue keplak temen, lihat. Wih, itu dia itu mobilnya. Iya, itu mobilnya tadi kan kereta. Iya, kereta. Lah kemana mobilnya kagak tahu. Udah, cabut. Gue maaf ya Pak, maaf. Udah langsung saya dekep. Aduh, balik. Udah. Nggak lama dari situ kita jalan, jadi kita udah nggak mau lihat lagi. Bunyi belakang kresek. Sontak kita berdua balik, takutnya Pak ular kan. Oke. Pas lihat ke belakang, akar 2, telungkup lagi, ketutup lagi. Gerbangnya udah nggak ada.